kita memulai ibadah raya pada pagi hari ini, kita mau siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya. Tiada sepertimu. Senang hati
kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Seberapapun kami Tuhan, tidak masalah Tuhan, tapi kami memuji dalam nama-Mu Tuhan. Kau urapi setiap ibadah ini Tuhan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita katakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersuka karena hari ini harinya Tuhan. Kita mau bersuka sebab Dia girangkan kita. Haleluya. Kita mau tetap memuji Tuhan karena kita sudah dipilih dari segala bangsa untuk memuliakan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita memuji Tuhan dengan bangkit berdiri. Saya undang Bapak Ibu sekali berdiri. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih.
sebagian dari yang kita punya. Saya minta Mbak Gracie untuk berdoa persembahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah kumpulkan kami pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan, agar setiap persembahan kami boleh layak dan berkenan kepada Engkau. Berkati kami Tuhan yang akan memberi, berkati kami juga yang belum bisa memberi Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami boleh layak dan berkenan kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Tuhan adalah gembalaku. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan dapat tumbuh dalam hati kita. Kita mau bangkit berdiri, kita akan pujikan. Tuhan pasti sanggup.
bukakan jalan buat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah persembahan pujian kami hanya berkenan di hadapan Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan kami supaya setiap firman-Mu boleh menguatkan iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Sehat semuanya? Puji Tuhan. Ya. Hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan karena Tuhan cinta kepada kita semuanya. Ya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang sahabat. Ya, di sini pasti mempunyai sahabat, walaupun itu masa kecilnya, masa remajanya, atau sampai sekarang pun tetap bersahabat. Ya, puji nama Tuhan. Kalau saat ini kita boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang seorang sahabat. Kita baca dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Mari kita bangkit berdiri untuk membacakan ayat ini. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14. Ya, 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Silahkan duduk. Amin. Kita ini bukan lagi hamba, tetapi kita adalah sahabat-sahabat dari Tuhan. Ya, kita yang dulunya tidak layak untuk menjadi sahabatnya, dilayakkan menjadi sahabat Tuhan sekarang ini. Ya. Mengapa kita ini disebut sahabat? Bagaimana kita bisa disebut sahabat? Kita akan baca tadi, karena kita mau melakukan kehendak Bapa. Ya. Banyak sekali kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Mungkin itu berat buat kita. Kehendak Bapa dalam hidup kita itu mungkin berat, tapi kita mau belajar lebih sungguh lagi untuk melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Kita melihat Matius 12 ayat yang ke-50. Matius 12 ayat yang ke-50. Matius 12 ayat ke-50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapapun yang melakukan kehendak Bapa, dia disebut saudara. Ya, saudaranya. Alangkah bahagianya kita disebut sebagai saudara, sahabat oleh Tuhan Yesus. Bukan lagi seorang hamba, derajatnya lebih tinggi dari seorang hamba. Ya. Bagaimana sifat seorang sahabat itu, terlebih Tuhan Yesus yang meneladani hidup kita? Kita kembali ke Yohanes pasal 15. Kita akan baca ayat yang ke-13. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang
selanjutnya seorang sahabat itu rela berkorban. Rela berkorban. Ya. Kalau di sekolah kita punya teman, punya sahabat, ya. Kalau dia enggak jajan gitu ya. Kita sebagai teman baik, apakah kita akan diam saja? Pastinya kita akan berbagi dengan dia. Ya. Kita akan berbagi dengan dia. Dulu waktu saya sekolah dulu juga begitu. Uang jajan saya bagi dengan teman saya karena saya melihat dia tidak bisa beli jajan. Sebagai seorang sahabat yang baik, rela berkorban. Ya, kita melihat contoh yaitu persahabatan Daud dan Yonatan. Ya. Daud ini seorang gembala, sedangkan Yonatan anak seorang raja. Namun mereka bersahabat. Bahkan Yonatan tahu kalau Daud ini diangkat menjadi raja Israel. Kalau zaman sekarang, zaman kerajaan-kerajaan, pasti kalau Yonatan direbut istilahnya kekuasaannya, pasti dia akan marah. Wong aku iki anak raja kok malah Daud yang jadi raja. Gak bisa seperti itu. Tetapi Yonatan tidak marah. Bahkan dia mengasihi Daud. Ya. Yonatan yang anak seorang raja mengasihi Daud yang seorang gembala. Dia rela berkorban. Berkorban apa? Harusnya dia yang menjadi raja karena dia anak raja. Tetapi dia berkorban, oh gak apa-apa. Karena Daud dipilih oleh Tuhan sendiri, Tuhan Allah. Ya. Inilah pengorbanan Yonatan. Dia dimusuhi ayahnya sendiri juga karena bersahabat dengan Daud. Nah, kita melihat kisah ini dalam 1 Samuel 18. 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Bahkan Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ya. Seorang sahabat menaruh kasih kepada sahabatnya. Seorang sahabat yang baik menaruh kasih kepada sahabatnya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Yonatan. Ya. Kemudian sifat selanjutnya kita baca kembali Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada rahasia. Ya, kalau kita punya sahabat, tentunya kita akan curhat sama sahabat kita ketika kita memiliki masalah. Ya, ada yang diajak ngobrol, ada yang diajak berbicara ketika kita memiliki masalah, kita memiliki unek-unek. Demikian Tuhan Yesus. Dia juga memberitahukan kepada kita apapun yang dia dengar dari Bapa. Ya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita mau disebut sahabat Tuhan, kita mau dengar-dengaran,
Kita mau dengar-dengaran apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Ya. Jangan pura-pura tidak tahu ya, pura-pura tidak tahu dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Seorang sahabat yang baik pasti akan menolong, pasti akan mendengarkan keluh kesah. Jangan seperti sahabat-sahabat Ayub, ya. Ketika Ayub mengalami masalah, bukannya mereka membantu menolong, malah menegur, memarahi, ya, memarahi, tidak menguatkan. Iki no salahmu, ya. Menyalah-nyalakan Ayub. Bagaimana mereka ini datang bukan untuk menghibur, tetapi malah menyalahkan Ayub. Ya. Marilah kita sebagai orang-orang yang sudah disebut sebagai sahabat, kita mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Nah, kita lihat lagi dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 selanjutnya. 16 bagian A. Yohanes 15 ayat yang ke-16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Ketika kita menentukan seseorang menjadi sahabat kita pasti punya kriteria. Di sini Tuhan pun juga seperti itu. Kita bersyukur dipilih oleh Tuhan sendiri. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memanggil kita, yang memilih kita. Ya. Gak mungkin kalau kita mencari seorang teman, mencari seorang sahabat itu yang menusuk dari belakang. Ya. Zaman sekarang kan seperti itu. Ya. Banyak video-video memperlihatkan pacarnya direbut sahabatnya. Itu namanya sahabat yang tidak baik. Ya. Tetapi memang ada seorang sahabat yang tadi ya bukan merebut sebenarnya, karena dia sudah nggak suka sama pacarnya, ya ditinggal ya. Ternyata pilihannya jatuh kepada sahabatnya. Ya. Kita memilih seorang sahabat, tentu pilihan yang terbaik. Demikian juga kita dipilih oleh Tuhan karena kita mau diselamatkan. Sebenarnya Tuhan ini Maha Kasih. Tuhan ini sangat mengasihi seluruh umat manusia, tetapi hanya orang-orang pilihan yang dipilih Dia untuk menjadi sahabatnya. Ya. Kalau kita sudah ditentukan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi sahabatnya, mari kita menjadi seorang sahabat yang baik, bukan menjadi sahabat yang menusuk dari belakang. Ya. Seorang sahabat yang senantiasa setia. Ya. Kita pujikan Bapa Kau setia. Ya. Dia adalah Bapa yang setia dalam hidup kita. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
kita sudah merasakan bagaimana kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Dia selalu ada di saat kita membutuhkan Dia. Itulah fungsi seorang sahabat. Ya. Mungkin kita datang kepada Tuhan hanya saat kita susah. Ya. Tetapi kita mau belajar mulai saat ini. Kita mau datang pada Tuhan setiap waktu. Luangkan waktumu untuk berbicara dengan Tuhan. Artinya kita mau berdoa kepada Tuhan. Jangan hanya kalau perlu saja kita berdoa. Setiap waktu yang Tuhan berikan pada kita, tidak banyak ya. 24 jam yang Tuhan berikan buat kita ini, kita luangkan 30 menit saja, itu sudah banyak ya. 24 jam, kalau 1/10-nya 2 jam 40 menit ya. Itu bisa kita luangkan buat Tuhan. Kita bersyukur kita dipilih oleh Tuhan. Ya. Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi sahabatnya, kita mau lihat dalam Yohanes 15 ayat 16b. Yohanes 15 ayat yang ke-16b. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, kita mau menghasilkan buah di dalam hidup kita. Jangan menjadi orang Kristen yang seperti itu aja. Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Ya, mungkin ada yang sudah dari kecil, sudah dari bayi, sudah jadi Kristen, ataupun karena menikah akhirnya menjadi Kristen. Sudah bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, orang percaya. Sudah berapa banyak buah yang kita hasilkan dalam hidup kita? Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang dibenci oleh sekitar kita. Bahkan orang bilang, aku lek ketemu orang iki, aduh sebel aku. Ya. Jangan jadi orang yang menyebalkan, tapi jadilah orang yang menyenangkan buat orang di sekitar kita. Ya. Ada tetangga saya ya di Sidoarjo. Kalau PKK gitu ya, kan mesti rame kan, rame gitu ya. Tetapi hanya satu orang ini yang membuat suasana jadi rame. Ya. Orangnya ini menyenangkan, orangnya ini bersuka cita, sehingga membuat suasana di perkumpulan PKK ini menjadi meriah ya. Ya. Kalau orang-orang dunia kan ngomongnya ya paling ya gitu-gitu ya. Kalau orang ibu-ibu ya ngerti sendiri, paling ngomongnya ya gitu-gitu itu. Tapi kalau ini orang ini enggak ada, jadi sepi. Nah, yalah kita ini juga seperti itu, menyenangkan. Ya. Jangan menyebalkan, menghasilkan buah di dalam hidup kita. Sudah berapa banyak orang yang kita bawa kepada Tuhan? Ya, hanya kita yang bisa menjawab. Mungkin kita nggak bisa bawa dia ke gereja, nggak apa-apa. Asalkan kita sudah ngomong kebaikan Tuhan dalam hidup kita, bersaksi kepada Dia. Itu sudah istilahnya menghasilkan buah dalam hidup kita, memberikan contoh yang baik dalam hidup kita, itu menghasilkan buah. Yang selanjutnya ayat yang ke-17.
Seorang sahabat itu penuh dengan kasih. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, ada sebuah ilustrasi tentang persahabatan. Saudara tahu gambar tangan yang gini, ya, yang gini, yang berdoa ini ada kisahnya ternyata ya. Ada dua orang yang bersahabat, namanya Albert dan Hans. Mereka ini bercita-cita masuk sekolah lukis dan pahat. Namun mereka tidak punya uang. Namanya sekolah kan mahal ya. Ternyata enggak, zaman sekarang aja sekolah itu mahal. Ternyata zaman dulu tetapi kenapa orang tua kita bisa menyekolahkan kita semua? Ya. Nah, Albert dan Hans ini memiliki cita-cita masuk sekolah lukis dan pahat. Nah, akhirnya si Hans bilang sama Albert, ya sudah, aku kerja, kamu sekolah, kamu tak biayai. Nanti kalau kamu lulus, aku biayai, kamu yang biayai aku sekolah, kamu yang kerja. Nah, akhirnya Albert sekolah lukis dan pahat. Dan Hans ini bekerja sebagai seorang kuli bangunan. Ya. Setelah bertahun-tahun Albert ini menempuh sekolahnya lukis dan pahat, dia pulang, lulus kan? Pulang mencari Hans. Nah, ketika dia tiba di rumah Hans, diketuk-ketuk pintunya, kok nggak dibuka-buka ya? Nah, kemudian dia mendengar suara Hans sedang berdoa. Dia bilang apa? Hans berdoa sama Tuhan, Tuhan, tanganku ini sudah kaku dan kasar. Gak mungkin lagi aku bisa melukis dan memahat. Nah, Albert mendengar hal ini. Ya karena namanya kuli bangunan, ya tangannya menjadi kasar. Tidak bisa lagi untuk melukis dan memahat. Albert ini mendengar hal itu, maka Albert ini sangat terharu ya. Makanya dia membuat lukisan itu, tangan yang dilipat itu loh. Ya. Sebagai tanda dia mengasihi Hans. Ya. Kalau kita sudah dikasihi Tuhan, biarlah kita juga mau mengasihi sesama kita. Sesama itu bukan hanya orang-orang di dalam gereja, orang-orang Kristen, tetapi semua orang yang ada di sekitar kita. Jangan pilih-pilih. Kasihilah seorang akan yang lain. Kita baca ayat yang terakhir. Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat yang ke-17. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini. Tim PAW silakan maju ke depan. Pujikan kasih Bapa. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ya, amin. Kita mau menjadi sahabat yang baik, mengasihi
teman-teman kita, mengasihi saudara kita setiap saat, setiap waktu, dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah yang laut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti besar kasih Allah kepada kita yang sudah Dia curahkan untuk kita. Karena itu kita mau mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi dalam hidup kita. Jangan sia-siakan kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita mau manfaatkan kasih Tuhan itu sebaik-baiknya dalam hidup kita. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kita mau pujikan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Memancarkan sinarnya cinta-Mu. Ingatlah betapa besar kasih yang Tuhan sudah curahkan buat kita. Tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Lebih sungguh lagi nyatakan kasih-Mu Tuhan.
seperti Engkau yang sungguh mengasihi kami dalam setiap saat, setiap waktu. Tuhan, Engkau sangat memperhatikan hidup kami. Tidak akan pernah Engkau tinggalkan kami jatuh tergeletak, karena tangan Tuhan yang penuh kuasa itu akan menopang kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Bukan hanya firman-Mu itu kami simpan dalam hati kami, tapi kami mau melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Ika. Semoga Tuhan memberkati berlimpah-limpah dalam setiap pelayanannya. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kembali kita bertemu dalam ibadah hari Minggu besok disertai dengan perjamuan kudus dan perpuluhan. Hari Selasa ibadah seperti biasa pukul 6 sore, hari Kamis ibadah seperti biasa juga pukul 6 sore. Hari Kamis ibadah online bisa dilihat dalam YouTube GKI Immanuel jam 6 pagi, mulai jam 6 pagi. Tetap jaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. El Shaddai. Jabasa
ini ibadah raya dari awal, pertengahan pada akhirnya. Engkau memberkati hamba-hambamu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini, baik tim pemuji, tim pemusik, baik LCD, juga Tuhan yang menjalankan persembahan. Tuhan berkati kami semuanya Bapa. Terima kasih, kami mohon pada pagi hari ini untuk saudara kami yang tidak dapat datang karena mereka dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Ibu Andung yang demam, oh Tuhan, dan flu dan batuk, biarlah Tuhan Engkau akan tolong, baik Pak Didit, Pak Juwito, baik saudara kami yang lainnya, oh Tuhan yang dalam penderitaan sakit saat ini, biarlah Engkau akan lawat mereka dalam rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk Pak Andung Tuhan, biarlah Engkau berikan iman yang teguh supaya tetap berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk saudara kami yang bepergian, Engkau lindungi sertai, tiba di tempat masing-masing dengan selamat. Terima kasih sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan lindungi kami, baik yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, baik yang naik tumpangan, baik yang mengantar menjemput, Tuhan berkati kami semuanya. Kami juga teringat untuk bangsa negara kami yang kami cintai Tuhan. Biarlah kalau saat ini kembali oh Tuhan COVID merambah, biarlah Tuhan sendiri yang akan mengendalikan semuanya. Kami berdoa untuk pemerintah yang menanganinya, Tuhan berikan kekuatan mulai dari Pak Jokowi, wakilnya, gubernur, bupati, wali kota, muspika, kepala desa, RT, RW, baik TNI, Polri, baik tim kesehatan, tim keamanan, tim hukum, DPR, MPR, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Saya benar-benar melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapak, kami percaya hari ini Tuhan sudah menyediakan berkat untuk kami segalanya. Kami tunggu ajarkan kami doa Bapak kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka hati dan tangan kita untuk meminta berkat dari Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat dalam rumah tangga, berkat mujizat terjadi atas kami segalanya, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.